Perjalanan kasus yang menyeret ex-anggota Polda Nusa Tenggara Timur atau NTT yakni Rudi Soik berbuntut panjang. Terlebih seusai Rudi Soik harus menelan pil pahit saat disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap Rudi Soik seusai dirinya dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Untuk informasi lebih lengkap sudah terhubung dengan jurnalis tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha. Halo, selamat sore rekan Rahmat. Sore, Mbak. Baik. Sejauh ini bagaimana perkembangan terkait kasus yang menyeret Rudi Soik tersebut? Silahkan laporannya. Ya, Mbak. Adapun hari ini tadi mantan anggota Polda NTT Ibda Rudi Saik menghadiri rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolda NTT terkait diberhentikannya Rudi Saik dari kepolisian begitu, Mbak. Tadi pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR dari Kapolda NTT Daniel mengatakan ataupun mengutarakan beberapa hal yang disebabkannya Rudi Saik diberhentikan dari kepolisian begitu. Tadi di saat rapat Kapolda Daniel menyatakan bahwa Rudi Saik membantah eh, melakukan ataupun berkaraoke dan melakukan minuman beralkohol saat di jam dinas begitu. Kemudian tadi disebutkan setidaknya ada 5 pelanggaran etik yang dinyatakan oleh Polda NTT sehingga dinyatakan Rudi Saik melanggar kode etik sehingga harus diberhentikan begitu. Kemudian tadi di ruang rapat juga eh, bahwa Polda NTT juga menyatakan Rudi Soik membuat framing dirinya sedang membongkar mafia BBM serta pejuang TPPO begitu. Adapun tadi dari keterangan anggota DPR dari Komisi 3 fraksi Demokrat yang daerah pilihnya di NTT yaitu Beni F. Karman mengatakan bahwa dirinya sudah 15 tahun mengenal oleh sosok Rudi Saik begitu. Tadi dikatakan Beni bahwa Rudi Saik adalah sosok yang memperjuangkan kasus-kasus TPPO di NTT begitu, Mbak Sandi. Adapun tadi pada saat rapat RDP, DPR berharap pihak kepolisian Polda NTT mempertimbangkan kembali PTDH dari Rudi Soik begitu. Adapun saat ini memang Rudi Soik tengah mengajukan banding putusan PTDH-nya dari Polda NTT begitu. Kemudian disampaikan oleh Kapolda bahwa yang bersangkutan masih punya 30 hari untuk mengajukan banding begitu. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis tribunnews.com yakni Rahmat Nugraha dan selamat kembali bertugas. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga terkait kasus yang menyeret ex-anggota polisi NTT Rudi Soik di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Dalam RDP, Daniel ini mengatakan bahwa Rudi Soik sedang membuat framing yang seolah-olah membongkar mafia bahan bakar minyak atau BBM dan pejuang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Daniel mengatakan bahwa Rudi Saik tidak terima atas pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dirinya. Ia mengatakan bahwa Rudi Saik selalu membantah, mengganulir, dan selalu beralasan dengan dalih membuat framing-framing di publik seperti sedang membongkar mafia BBM hingga pejuang TPPO dan lainnya. Daniel mengatakan pada RDP dengan Komisi 3 DPR RI hari ini, pihaknya juga menghadirkan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus yang pernah menjadi atasan Rudi Saik.
Daniel mengatakan bahwa anggota-anggota senior yang dihadirkan sudah sekitar 30 tahun berdinas di Polda NTT dan tahu persis siapa sosok Rudy Saik, termasuk atasannya yakni Kasat Reskrim yang sama-sama ikut operasi tangkap tangan atau OTT yang mengakui bahwa itu merupakan perbuatan salah. Namun Rudy Saik dikatakan oleh Daniel melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan dilawan termasuk Tuhan. Sementara itu Daniel juga mengungkapkan alasan memberi sanksi PTDH terhadap Rudy Saik. Dia memastikan hukuman itu bukan karena yang bersangkutan telah mengungkap praktik mafia BBM di Kupang NTT. Daniel menyebut semula Rudy Saik ini dilaporkan ke Propam Polda NTT karena diduga pergi karaoke ketika masih dalam jam bekerja. Rudy Saik sebelumnya diketahui merupakan anggota Korps Bayangkara yang pernah menangani kasus-kasus perdagangan orang di Kupang. Daniel juga mengungkapkan bahwa tak hanya Rudy Saik yang diberi sanksi atas kejadian itu. Adapun Kasat Reskrim Polresta Kupang Yohanes Suhardi dan dua polisi wanita atau Polwan yakni Ibda Lucy dan Brigadir Jane ini juga mendapatkan sanksi. Kemudian Propam Polda NTT menghukum keempat orang tersebut setelah dibawa ke sidang etik. Mereka diberhentikan atau diberi hukuman, maksud kami, berupa meminta maaf pada institusi, ditempatkan di tempat khusus selama 7 hari dan demosi selama 3 tahun. 3 orang yang menerima sanksi tersebut kecuali Rudy Saik yang mengajukan keberatan dan ingin banding. Namun saat sidang banding, Daniel mengatakan menurut hakim dalam persidangan, Rudy tidak kooperatif. Sebagai informasi saudara, sidang PTDH Rudy Saik ini digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Ibda Rudy Saik setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibda Rudy Saik sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibda Rudy Saik ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka ANEF kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka gitu untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu, dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke dan Kasat Reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan 3 polwan ini, dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di split. Beredar video yang memperlihatkan Kapolda Nusa Tenggara Timur atau NTT Irjen Daniel Tahimonang Silitonga saat mengusap kepala ex-KPO Polresta Kupang Rudy Saik dan memberi nasihat. Momen itu terjadi seusai rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda saudara, ini di sebelah kanan ini merupakan Rudy Saik dan di sebelah kiri merupakan Kapolda NTT yakni Irjen Daniel. Ia terlihat memberikan nasihat dengan gestur tangan yang di hadapan Rudy Saik. Perbincangan itu berjalan beberapa menit di depan awak media dan juga petugas keamanan lainnya. Tampak Daniel
ini mendengarkan nasihat dari Kapolda NTT seusai RDP tersebut. Tampak ini Daniel juga berbincang dengan pihak lain yang mendampingi Rudy Saik. Dan terlihat ini saudara, Daniel diusap kepalanya oleh Kapolda NTT, kemudian memberikan nasihat tersebut. Daniel juga mengatakan bahwa Rudy Saik sendirilah yang menentukan karirnya. Kapolda NTT itu menegaskan hanya menandatangani PTDH Rudy Saik dan mengungkapkan tetap menyayangi ex anak buahnya itu. Menurutnya, keahlian Rudy Saik dalam membongkar praktik mafia BBM dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO mesti disampaikan secara baik ke masyarakat. Irjen Daniel menyayangkan apabila Rudy Saik justru membuat keadaan semakin ricuh seusai PTDH sebagai anggota Polda NTT. Kapolda NTT lalu memegang tangan Rudy Saik sambil mengatakan bahwa anak ayam ini tergantung kamu mati atau tidak. Sementara tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan Rudy Saik saat dinasehati oleh Irjen Daniel. Untuk informasi, Rudy Saik dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polda Nusa Tenggara Timur. Sidang PTDH Rudy Saik digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri pada Jumat 11 Oktober 2024 lalu. Isu yang berkembang, Rudy Saik ini dipecat lantaran mengungkap perkara mafia bahan bakar minyak atau BBM. Rudy Saik dinilai melakukan pelanggaran kode etik prosedur penyelidikan. Ia diduga memasang garis polisi pada drum dan jerigen kosong di dua lokasi berbeda. Rudy dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan BBM bersubsidi. Ex-anggota Polda NTT itu disebut tidak melibatkan unit terkait dan tidak memenuhi standar prosedur operasional. Dan selanjutnya kami akan putarkan kembali video momen yang menunjukkan Rudy Saik ini diusap kepalanya oleh Irjen Daniel. Dan ini kami ulangi lagi saudara, ini merupakan detik-detik ataupun momen Irjen Daniel ini memberikan nasihat kepada Rudy Saik seusai RDP dengan Komisi 3 DPR. Terlihat ini Irjen Daniel memakai seragam kepolisian dan ini menasehati Rudy Saik yang memakai kacamata dan kemeja warna hitam. Ini mereka berdua melakukan perbincangan beberapa saat. Kalau itu mati terserah kau. Kalau kamu hidupkan, ya kan? Itu yang saya bilang tadi. Jangan lari-lari lagi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri. Saya hanya menandatangani. Yang tiga itu sudah selesai. Saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu jadi anggota polisi yang baik. Berikan informasi yang baik terhadap itu apa TPPO maupun BBM tadi. Kamu kalau nggak langsung ke saya. Ya. Jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari kemana-mana. Ada saya bapakmu. Ada saya atasanmu. Kami lagi selesaikanlah bapak dan anak supaya kami yang masih. Makanya saya bilang tadi Ibu Pendeta ya, anak ayam ini tergantung di tangan dia, mati atau hidup. Tapi saya mesti ketemu Pak Polri. Ini masalah Harus kasus 11 tahun. sampaikan kepada saya. Nanti saya mau ketemu dengan Bupati dan Ya. Ya gitu ya, Rudy ya. Kamu tetap anak saya kamu. Bapak izin dua-duanya boleh disebut. Hah? Ini Pak. Sejumlah orang yang tergabung dalam organisasi yang disebut Aliansi Masyarakat Melawan Nusa Tenggara Timur atau NTT menggelar aksi damai di depan Polda NTT Kota Kupang pada Senin 28 Oktober 2024. Tampak saudara, ini sejumlah massa aksi menyatakan mereka akan memperjuangkan dalam membongkar dugaan mafia BBM di NTT. Mereka juga terlihat membawa sejumlah alat peraga aksi damai, diantaranya poster bertuliskan pecat dan usir Kapolda NTT dari Bumi Flobamora. Mereka juga menuntut keadilan terhadap ex-anggota
Polda NTT Rudi Said yang disanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH seusai dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan kasus dugaan mafia bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Masa aksi ini mengaku tulus dalam menuntut keadilan hukum di Indonesia, terlebih kepada nasib Rudi Said. Bersama-sama dengan kami bersama ini berjuang demi melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kami datang di sini bukan untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi keinginan kami, tapi kami hadir di sini teman-teman semua. Kami hadir di sini bukan mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kami mau menyampaikan bahwa keadilan itu harus ditegakkan seluruh teman-teman. Hari ini saya mau menyampaikan kepada publik semua teman-teman bahwa hari ini ada beberapa oknum yang menjual berlian demi menikahi. Siapa tanya? Ini tanya. Ini tanya. Semua teman-teman saya mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat NTT bahwa walaupun kebenaran kesalahan itu lari secepat kilat, suatu waktu kebenaran akan mendapatkanmu dan akan mendahulumu, teman-teman semua. Semangat teman-teman. Dari tempat ini kami mempersembahkan Siang Ayam Merah untuk mengajak roh alam meresmikan. Kita melihat siapa yang menjadi kesalahannya dan siapa yang menjadi kebenarannya. Dari tempat ini kita mau menyampaikan bahwa inilah tanah timur dan tanah yang penuh dengan berkah, teman-teman semua. Saya menyampaikan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang dimana kami hadir di sini bukan atas dasar disorot ditunjuk, tapi karena atas dasar peluang dan keinginan sendiri, teman-teman semua. Kami tidak mencari yang lain dan bukan bahwa dua ini menarik ini ketemu dengan orang tersebut. Selamat siang bagi teman-teman yang ada di kota, tetapi kami tidak juga merasakan mafia BBM. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.